it on the remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Belum pada sarapan ya? Makasih banget. Jangan lupa ya sarapan. Iya. Sebelum ke tahap selanjutnya kita mau ada activity gimana teman-teman? Biar gak ada semangat, biar gak ada lesu. Ini activity-nya. Kalau saya bilang tepuk satu kali, nanti tepuk ya. Tepuk dua kali, tiga kali, tiga kali. Kalau saya ngomong ada tepuknya, jangan tepuk tangan ya. Itu nanti kalian gak konsentrasi. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Bagus. Berarti pada konsentrasi ya. Saya di sini mau menjelaskan dulu tujuan saya di sini memberikan bimbingan kepada kalian semua. Sebelumnya ada yang nggak pernah melakukan bimbingan? Baik, jadi saya jelaskan ya. Bimbingan itu adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memahami dirinya atau individu lainnya untuk mengembangkan diri secara optimal. Apakah bisa dimengerti teman-teman? Lalu tujuan bimbingan ini adalah memberikan bantuan atau informasi pemahaman kepada teman-teman semua. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Selanjutnya saya akan memberitahu waktu yang kita tentukan untuk bimbingan ini adalah 30 sampai 45 menit. Apakah teman-teman semua setuju? Setuju. Baik, kita langsung ke tahap mengenai pecanduan gadget ya. Pecanduan gadget itu merupakan fenomena yang berkaitan dengan penggunaan smartphone yang tidak terkendali. Penggunaan gadget secara berlebihan itu dapat menurunkan daya aktif anak dan menurunkan kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Pelaku penggunaan gadget atau media yang menghadapi dalam waktu berlebihan itu tidak baik. Itu dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Seseorang yang sudah kecanduan gadget itu bakalan terus menggunakan gadgetnya dalam aktivitas sehari-hari, tidak terlepas dari gadget tersebut. Itu nggak faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhinya itu ada beberapa. Penyebabnya itu salah satunya adalah kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini. Itu karena tidak dikontrol oleh orang dewasa atau orang tuanya, jadi dia tidak terkontrol, terlalu banyak menggunakan gadget, tidak dijadwalkan. Seharusnya kan penggunaan gadget itu harusnya 7 jam, apa ini tidak lama-lama gitu, kan tidak bagus bagi siswa yang masih sekolah. Itu ada juga karena kebiasaan kita secara tidak sadar itu mengisi waktu luang kita itu menggunakan gadget. Jadi itu juga ada juga karena sensation seeking behavior, itu juga salah satu faktor kecanduan gadget. Nah, dampaknya itu ada 2 di sini. Dampaknya secara fisik, itu kalau secara fisik menyebabkan obesitas. Kenapa menyebabkan obesitas?
tanpa kita lepas dari gadget tersebut tuh bisa menyebabkan satu depresi, kesepian. Kita tuh merasa kesepian, kayak kita tuh nggak ada teman, kayak aku tuh nggak ada teman ya, aku di sini terus gitu. Aku di kamar terus, kayak nggak ada yang ngajakin main gitu. Terus tuh gangguan pola tidur. Jadi kalian kan sebelum tidur udah pasti menggunakan gadget kan, buka scrolling TikTok atau segala macam kan, itu merusak pola tidur kita. Jadi pola tidur kita itu nggak efektif, nggak kayak sehari-hari biasanya kita tidur. Terus itu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif dan terganggunya fungsi keluarga. Kalau fungsi keluarga itu terganggu karena saat kita di meja makan kita menggunakan gadget semua, dari ibu, ayah, yang lainnya, keluarga itu lainnya itu saat mau makan kita menggunakan gadget itu nggak boleh, itu dalam mengganggu. Jadi seharusnya keluarga yang harmonis kan tanpa menggunakan gadget gitu, itu ngobrol dari satu keluarga ke inti keluarga yang lainnya. Mengerti nggak? Apakah ada pertanyaan dari kalian mengenai cara memilih? Kak, saya izin bertanya, Kak. Kenapa sih Kak gadget itu bisa menjadi penyebab menurunnya minat belajar pada kita sebagai peserta didik? Karena mereka itu hanya terpusat pada diri saja, terpusat pada guru. Pada saat guru menjelaskan, dia sibuk dengan gadget, jadi dia kurang minatnya untuk belajar itu jadi kurang. Jadi apa yang sudah dikasih oleh guru, materi guru dia tidak paham. Jadi minat belajar dia itu apa ya, aku nggak ngerti dalam gitu. Harus seperti itu. Apa ada yang bertanya lagi? Bagaimana pengaruh gadget dalam perkembangan kepribadian peserta didik? Jadi pengaruh gadget terhadap perkembangan peserta didik itu cenderung lebih pasti, seperti individualnya itu lebih tertutup, kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, sosialisasinya itu kurang terhadap anak yang lain dan masyarakat. Ada lagi yang bertanya? Kak, Ya. apa dampak positif yang kita dapatkan dalam penggunaan gadget sehari-hari? Juga berkomunikasi dengan orang lain itu ada positifnya. Jadi dengan adanya gadget kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh di lingkungan sekitar kita. Apakah ada yang ingin ditanya lagi? Jadi cukup ya hari ini. Baiklah, kita tutup bimbingan hari ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan tema masing-masing doa. Berdoa selesai. Saya tutup bimbingan hari ini.